Bab 1473. Demi keluarga Qin. Ruangan ini tidak besar. Setelah dia dan Filbert Qin masuk, senior tua tersebut melambaikan tangannya. Seketika muncul cahaya Reiki yang berterbangan, mendarat di tempat duduk yang ada di depan. Sekejap mata, pantulan cahaya berkumpul di tempat duduk, membentuk menjadi beberapa sosok bayangan. Sosok bayangan ini muncul, kondisi ruangan ini mendadak menjadi sangat tertekan. Erik Qin merasakan dirinya mulai sesak napas dan mulai merinding. Ini semuanya adalah bayangan kerohanian dari pendekar sejati, seharusnya adalah perkumpulan para tetua keluarga Qin, 7 penatua tertinggi terhebat. Erik Qin pun memaksa melihat mereka sekilas, melihat 7 orang ini, selain Warren Qin, sisanya tidak dikenal. Tetapi sekali melihat mereka, membuat ekspresinya sangat jelek, bahkan hampir meneteskan air mata. "Orlando, kamu memanggil kami kemari, ada masalah apa?" Warren Qin bertanya pada senior tua tersebut. "Semuanya, kompetisi si jenius antar keluarga Qin dan klan Barbarian, akan segera dimulai, tetapi ada anggota keluarga yang tidak ingin bertanding dengan klan Barbarian. Anak aku juga tidak bisa membujuknya, hanya bisa meminta kalian semua untuk bantu membujuk." Orlando Qin duduk di atas kursi, mulai menjelaskan. "Erik Qin, di saat ujian di tanah leluhur, generasi penerus paling hebat yang diakui oleh leluhur." Senior tua yang brewok tiba-tiba menatap Erik Qin, dengan bingung berkata, "Kenapa kamu tidak bersedia mengikuti pertandingan ini?" "Para senior, jika aku ikut bertanding, apakah aku termasuk anggota keluarga Qin?" tanya Erik Qin. "Kamu sudah mendapat pengakuan dari leluhur, darah yang mengalir di badanmu adalah darah keluarga Qin, tentu saja termasuk anggota keluarga Qin. Tetapi kultivasi aku semua berasal dari dunia luar, tidak pandai teknik jurus keluarga Qin apapun. Jika aku menang, apakah termasuk keluarga Qin yang menang?" tanya Erik Qin dengan santai. Setelah mendengar perkataan dia, beberapa orang dari mereka pun mengerutkan kening. "Erik Qin, apa maksud kamu? Apakah orang keluarga Qin tidak boleh memiliki teknik jurus dari dunia luar?" kata Filbert Qin. "Katakan saja alasan kamu sebenarnya, Erik Qin. Penatua tertinggi di sini tidak akan membeda-bedakan sekte, akan adil, membantu kamu menyelesaikan masalah," kata Warren Qin. "Kamu katakan saja, jangan takut. Jika merasa ada yang tidak sesuai, katakan saja, jangan mencari alasan yang sembrono ini." 7 penatua tertinggi ini merupakan orang yang pintar dan licik. Perkataan Erik Qin ini kedengaran sangat masuk akal, tetapi jika dicerna baik-baik, pun akan mengetahui ada maksud yang terkandung di dalamnya. "Baiklah, jika demikian, aku akan mengatakannya." Erik Qin menghirup napas dalam-dalam. Jika dia sembarangan mencari alasan, para penatua tertinggi ini pasti akan sama dengan Filbert Qin, langsung menegurnya, dan tidak akan percaya. Tapi jika para penatua tertinggi ini bersedia mendengar penjelasan dirinya juga tidak keberatan. "Tadi senior mengatakan bahwa aku adalah anggota keluarga Qin." Filbert Qin juga berkata bisa mewakili keluarga Qin bertanding dengan klan Barbarian, adalah hal yang terhormat, merupakan kebanggaan anggota keluarga Qin. "Jika aku setulus hati terhadap keluarga Qin, apakah keluarga Qin akan setulus menerima aku?" "Apa yang kamu katakan ini? Kami keluarga Qin selalu adil terhadap semua orang, hanya melihat kekuatan, tidak melihat status," kata Warren Qin mengerutkan kening. "Jika demikian, kenapa apa yang aku dapatkan tidak seimbang dengan apa yang harus aku lakukan?" Suara Erik Qin yang penuh kecurigaan ini membuat ekspresi Filbert Qin berubah. "Erik Qin, kamu belum ada melakukan kontribusi besar terhadap keluarga Qin, masih ingin meminta lebih dari keluarga Qin, kenapa kamu begitu serakah?" "Serakah?" Erik Qin mencibir dan berkata, "Yang aku mau tidaklah keterlaluan,
Semuanya tertulis jelas di peraturan keluarga Qin, tidak diberikan kepada aku bagaimana bisa menerima semua ini? Baik-baik katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Warren Qin berkata, sisa penatua tertinggi lainnya pun memandang kemari. Eric Qin memutarkan telapak tangan mengeluarkan token. Di saat aku mengikuti ujian di tanah leluhur, menunjukkan bakat yang terhebat, aku ingin bertanya kepada para senior, token anggota keluarga ini, seharusnya ada aturan apa? Dia mengayunkan tangan, token pun diantar ke depan sosok bayangan Warren Qin. Kamu seharusnya memiliki token kelas tertinggi, bisa memiliki sebagian besar hak kegunaan yang dimiliki anggota keluarga Qin. Warren Qin menerima token, melihat sekilas langsung terdiam, ekspresi pun berubah. Kalian semua, kemari untuk melihat, kata Warren Qin sambil menahan emosinya. Setelah beberapa orang ini melihat, Orlando Qin melihat ke arah Filbert Qin dan berkata, kenapa token ini? Token milik Eric Qin ini adalah token anggota keluarga yang paling kelas rendah. Ini bukannya memukul muka mereka sendiri yang tadi sudah berjanji manis. Para senior, Eric Qin baru mendapat pengakuan dari leluhur, masih belum ada kontribusi. Aku juga ingin menyemangatinya, setelah selesai bertanding dengan klan Barbarian, baru ada alasan yang tepat untuk meningkatkan tokennya. Filbert Qin pun memberi penjelasan. Hehe, jika aku menang melawan klan Barbarian, kamu akan memberi aku hak ini. Jika aku kalah, apa yang akan terjadi? Bertanya kepada para senior, apakah ini ada di dalam peraturan keluarga Qin? Eric Qin mencibir, ini alasan dia kenapa bisa mengamuk dan tidak bisa menahan rasa ketidakpuasan ini. Filbert Qin berulang kali terus menyusahkan dirinya. Apakah menganggap dia ini lemah, boleh sembarangan ditindas? Aku tidak mengambil apa yang tidak seharusnya aku dapatkan, tetapi yang seharusnya aku dapatkan tidak ada yang ada. Aku bagaimana akan bisa setulus hati membantu keluarga Qin? Kata Eric Qin. Masih ada apa lagi? Katakan saja semuanya, kata Warren Qin. Di pesta sebelumnya, aku sebagai putra Kaisar Qin, Filbert Qin bagaimana terus menyusahkan aku, kalian juga melihat dengan jelas. Eric Qin juga tidak basa-basi, lanjut berkata, tapi Filbert Qin mengatakan saat itu dia masih belum mengakui kehebatan aku. Baik, masalah ini aku juga tidak ingin memperhitungkannya lagi. Tetapi, penggunaan ruang giok darah, anggota keluarga biasa memiliki 6 jam penggunaan, sedangkan aku, sama sekali tidak memiliki. Eric Qin mencibir dan berkata, di saat ujian di tanah leluhur aku juga sudah memecahkan rekor, tetapi semua hak yang aku dapatkan lebih kecil dari anggota keluarga biasa. Bertanya kepada para senior, aku bagaimana bisa rela? Bagaimana akan bisa bertarung atas nama keluarga Qin? Ekspresi semua orang pun menjadi serius. Perbuatan Filbert Qin ini benar-benar keterlaluan dan sangat sengaja. Apabila mereka berada di posisi Eric Qin, diperlakukan demikian oleh Filbert Qin, dan masih ingin Eric Qin berkorban demi keluarga Qin, mereka juga tidak akan setuju. Muka Filbert Qin pun memerah, dalam hati terus memaki Eric Qin. Dia sebagai tetua yang memiliki kuasa tertinggi, sengaja menyusahkan Eric Qin, karena berpikir Eric Qin pasti tidak berani melawan atau mengadu, karena itu dia baru berani semena-mena. Tapi tidak menyangka Eric Qin begitu berani, datang mengadu kepada penatua tertinggi. Aku juga berencana atas nama bertarung dengan klan Barbarian, karena Eric Qin masih belum ada kontribusi bagi keluarga Qin. Filbert Qin juga tetap memakai alasan tadi. Aku masih belum berkontribusi. Eric Qin bertanya kembali. Betul kan? Filbert Qin akhirnya mendapat celah untuk membantah. Dia pun membantah, kamu sekarang tinggal di kediaman keluarga Qin, menggunakan formasi keluarga Qin membina, juga ada pelayan pribadi yang melayani, juga pergi ke ruang giok darah mendapatkan sumber energi. Apakah kamu merasa keluarga Qin masih kurang baik dengan kamu?
Hehe, jika kamu berpikir demikian, kamu benar-benar tidak tahu malu. Erik Qin pun menyindir dan berkata, aku bertanya kepada kamu, pesta beberapa hari yang lalu, wilayah timur dan wilayah selatan ditambah Pangeran Xiao datang mengucap selamat, membuat reputasi dinasti Qin meningkat, apakah ini tidak termasuk kontribusi? Beberapa penatua tertinggi pun pelan-pelan menganggukkan kepala. Dinasti Qin sebagai salah satu dinasti dari 5 dinasti besar, bersama 4 dinasti lain selalu ada perselisihan. Kepulangan Erik Qin, sudah ada 2 kepala wilayah yang datang menjalin hubungan baik, ditambah penerus Kaisar Xiao juga datang memberi ucapan selamat. Ini adalah hal yang menggemparkan dunia, bisa membuat reputasi keluarga Qin semakin tinggi. Beberapa pihak yang sering berbuat ulah, belakangan ini berkurang banyak dan juga tidak berani berbuat ulah lagi. Bersambung.